Wa minan nasi ma yastari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattahidaha hujwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Orang-orang yang celaka adalah mereka yang berpaling dari kalamullah, tidak mau mendengarkannya dan tidak mau mengambil manfaat darinya. Bahkan mereka lebih senang mendengarkan seruling, nyanyian dan suara musik, sebagaimana yang ditakwilkan oleh Ibnu Mas'ud. Sebaliknya hikmah adalah lahwal hadis, artinya perkataan yang tidak berguna. Mereka senang dengan lahwal hadis tersebut. Bahkan menjadi salah satu misi mereka untuk menjauhkan generasi muda dan manusia pada umumnya dari Al-Quran. Sehingga orang-orang lebih senang dangdutan, berjoget ria dan bernyanyi daripada melantunkan Al-Quran. Kalau orang jauh dari Al-Quran maka ia akan jauh dari jalan Allah. Artinya ia akan hidup sesat. Wa idza tusla alai ayatuna wala mustakbira kalam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra fabashirhu biadabin alim. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Orang yang gemar kepada perbuatan yang tak berguna, main-main, dan gemar bernyanyi ini apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, maka ia berpaling darinya dan berpura-pura tidak mendengarnya, seakan-akan dia orang yang tuli, karena dia merasa terganggu dengan mendengarnya, sebab ia tidak mau mengambil manfaat dari ayat-ayat itu dan tidak pula memerlukannya. Kabar gembira buat mereka berupa siksa nanti di akhirat. Kelak di hari kiamat, azab itu akan menyakitkannya sebagaimana ia merasa sakit manakala mendengar kitabullah dan ayat-ayatnya ketika di dunia. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Khalidina fiha wa'dallahi haqqa wa huwal azizul hakim. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jika orang-orang yang mengacuhkan Al-Quran celaka di neraka, maka sebaliknya orang-orang yang menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan beriman dan mengamalkannya bagi mereka surga yang penuh kenikmatan. Mereka hidup bersenang-senang di dalamnya, merasakan berbagai macam kenikmatan dan kegembiraan yang berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, wanita, pemandangan yang indah-indah, serta mendengarkan nyanyian yang merdu-merdu. Semuanya itu merupakan kenikmatan yang belum pernah terdetik di dalam hati seorang manusia pun. Mereka hidup kekal di dalamnya, tidak akan berpindah darinya dan sama sekali tidak mau pindah darinya. Itulah janji dari Allah yang Maha Perkasa. Apa bukti Dia Maha Perkasa? Allah melalui ayat ini menjelaskan tentang kekuasaannya mulai penciptaan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada padanya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wal qafil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbatin wa anzala minas samaa'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Hada khalqullahi fa'aruni ma khalaqal ladina min dunihi balil zalimuna fi dhalalim mubin. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Apa yang telah disebutkan oleh Allah tadi, yaitu penciptaan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya, berasal dari perbuatan Allah dan merupakan ciptaannya berdasarkan ketentuan darinya semata. Tiada sekutu baginya dalam penciptaan itu. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat.
Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.